Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Nida Hofia. Aku mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian tentang perjalanan kuliah aku, kemudian program studi yang aku jalani di kampus ini, dan bagaimana sih keseruannya, dan juga beasiswa apa yang aku dapetin kali ini. Nah, lanjut saja, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus ya. Jadi teman-teman, perjalanan masuk aku ke Universitas Negeri Jakarta ini, itu alhamdulillah aku terpilih jalur undangan atau biasa disebut itu SNMPTN. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya walaupun aku diterima melalui jalur undangan, bukan berarti aku nggak pernah ditolak di PTN lain dong. Malah aku dulu sempat ditolak di PTN yang emang aku mau gitu ya, yang aku impikan gitu. Oh, bahwasannya aku nanti setelah lulus pengen kuliah di sini. Nah, cuma karena Allah tahu yang lebih baik di mana, jadi alhamdulillah aku diterima di jalur SNMPTN, yaitu di Universitas Negeri Jakarta program studi Pendidikan Agama Islam. Waktu aku sedikit cerita ya, waktu aku ditolak itu aku sempat daftar nih sama teman-teman aku 10 orang sama yang lainnya gitu ya. Aku itu daftar yang namanya SPAN PTKIN, dimana kalau jalur ini tuh sama gitu, sama-sama jalur rapot kayak SNMPTN, cuma SPAN PTKIN ini itu berbeda, hanya untuk yang seperti UIN, kemudian YIN, STIE dan semacamnya. Jadi kayak UNJ tuh nggak termasuk gitu ya. Nah, untuk itu kan selama beberapa waktu jalur SNMPTN ini, kalau SNMPTN itu berbeda dengan SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN itu orang-orangnya tuh bisa dipilih gitu ya sama kita yang mau gitu kan ya. Cuma kalau SNMPTN itu lain, itu kayak orang-orangnya tuh orang yang dipilih oleh sekolah gitu ya, sama pihak sekolahnya untuk didaftarkan nanti, dan diurutkan nilainya nanti kan, kayak yang peringkat 1, 2, 3 gitu kan, nilai yang terbesar untuk didaftarkan ke SNMPTN. Nah, alhamdulillah karena aku peringkat 1, alhamdulillah itu aku pilih di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Nah, kampus ini tuh salah satu kampus yang aku kagumi waktu aku di usia SMP atau MTS. Nah, karena aku agama ya, basic agama, jadinya itu di kakak-kakak waktu itu ke sekolah aku, yaitu sedang KKN di desa, maksudnya di desa aku tinggal, dan aku masih umur MTS atau Madrasah Sanawiyah. Nah, karena dari situ aku tahu UNJ. Nah, kayaknya keren banget nih kuliah di sini. Terus ngelihat alma maternya, kalau udah lihat kakak-kakak pakai alma mater tuh kayaknya jiwa-jiwa pengen jadi mahasiswanya tuh kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke ini sih, beasiswa apa yang aku dapetin teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya aku waktu pertama masuk UNJ itu aku kan daftar KIP juga kayak teman-teman yang lain. Cuma karena KIP yang pertama, yang aku ketahui sistem yang pertama itu kayak dilihat kondisi rumah, kayak di upload foto rumahnya, kemudian ruang tamu, dapur dan sebagainya. Gaji orang tua juga termasuk, cuma mungkin karena jadinya belum lolos gitu kan ya, mungkin masih dianggap masih cukup gitu kan ya, mampu. Nah, setelah melakukan perkuliahan setengah semester, alhamdulillah dari tim advokasi itu memberitahu bahwasannya ada info KIPK tambahan. Nah, dari KIPK tambahan ini aku daftar dong gitu kan ya, karena
KIP sebelumnya aku nggak lolos gitu. Nah ketika aku daftar itu tuh kayak cuma data-data kita aja yang dicantumkan, kemudian selain data-data kita orang tua, kayak gaji ayah, kemudian kalau misalkan ibunya nggak kerja berarti surat keterangan tidak bekerja untuk ibu kita. Nah dan yang paling yang aku ingat kalau nggak salah nih, itu dicantumkan prestasi kita. Nah mungkin karena ada prestasi kita, jadinya KIPK untuk yang KIPK tambahan dari pihak kampus yang memang bekerja sama dengan pemerintah itu aku diloloskan. Nah jadi buat teman-teman yang punya prestasi apapun itu, jangan dikemana-manakan prestasinya, karena itu nanti akan berguna di masa kuliah nanti atau ketika kalian mau kemana itu sangat berarti banget. Kemudian lanjut untuk sistem pembayaran di UNJ itu bagaimana? Nah sistem pembayaran di UNJ yang aku ketahui itu ada dua macam ya, ada dua sistem. Dimana yang pertama yang aku ketahui itu ada sistem golongan 6 ke atas. Nah yang aku ketahui untuk golongan 6 ke atas itu bagi orang yang istilahnya udahlah aku cukup gitu, nggak mau ribet, jadinya cukup mampu, jadi ambil aja sistem pembayarannya yang golongan 6 ke atas. Nah sedangkan untuk kita yang misalkan merasa keberatan dengan jumlah segitu, tenang aja karena di UNJ disediakan sistem perbandingan UKT. Nah jadi sistem perbandingan UKT ini kita nanti diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan seperti gaji ayah, kemudian listrik dan surat keterangan ibu, dan pokoknya tentang keadaan kita dan rumah kita gitu ya. Nah untuk itu dari situ alhamdulillah aku mengajukan perbandingan UKT. Alhamdulillahnya aku mendapatkan UKT di golongan 3, yaitu 3,1. Nah sempat bayar di semester 1, jadinya aku kan tetap bayar gitu kan ya, ikut pembayaran, dan belum mendapatkan beasiswa, jadinya tetap melakukan pembayaran. Nah sebetulnya kalau misalkan udah yang dapat KIP, nanti untuk yang UKT-nya tinggi maupun rendah itu nanti bakal disamaratakan gitu, jadi 2,4 karena itu sudah ketentuan pemerintah gitu kan ya. Dan jadinya masih masih ikut pembayaran gitu kan. Nah karena udah dapat beasiswa nih alhamdulillah, berkat doa, usaha dan juga restu orang tua, alhamdulillah aku udah nggak mikirin pembayaran kuliah lagi, cuma kayak belajar dengan giat supaya IPK-nya nggak turun, terus IPK-nya tinggi gitu kan ya, supaya memenuhi persyaratan beasiswa tersebut. Nah lanjut untuk keseruan kuliah aku. Nah teman-teman karena aku masih melakukan pembelajaran ini jarak jauh atau masih online, jadinya keseruan kita tuh hanya sebatas lewat dunia maya gitu kan ya, kayak lewat video kayak gini gitu kan ya, lewat via Zoom, kemudian Google Meet dan WA group. Jadinya kayak walaupun kita lewat video aja, tapi kita kayak udah merasa deket gitu kan ya, udah merasa keluarga banget sama anak-anak PAI angkatan 2020. Walaupun 1 tahun 2 semester ini kita belum merasakan yang namanya kuliah offline, tapi kita tetap semangat. Nah tips dari aku buat teman-teman yang mau melanjutkan ke PTN atau ke perguruan tinggi yang kalian inginkan, jangan lupa untuk berdoa, berusaha, dan juga minta restu orang tua. Dan aku saranin kalian masuk PTN tuh sesuai jurusan yang kalian miliki gitu, atau sesuai basic sama kalian, sesuai basic kalian. Dimana kalau misalkan kalian basicnya di bahasa, berarti kalian lebih baik ambil bahasa. Kemudian kayak misalkan aku basicnya agama, berarti lebih baik ambil agama, karena itu membuat kita mempermudah dalam melakukan pembelajaran. Nah motivasi dari aku, semoga kalian apa yang kalian cita-citakan itu tercapai, dan tetap semangat, berdoa dan berusaha.
Mungkin itu saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.